Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara seiman yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kini saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, sehingga kami dapat bertumbuh bersama-sama di dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Dapat belajar untuk saling mengasihi dan melayani. Urapi dan mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demikian pula bagi jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dari Injil Lukas pasalnya ke-17 ayat 6. Demikian bunyinya. Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca ini, ada dua hal yang ingin saya garis bawahi, yaitu iman dan mukjizat Tuhan. Saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman membuat kita mempunyai kepastian, walaupun kita tidak dapat melihat Allah secara kasat mata. Kita mempunyai keyakinan di dalam hati dan pikiran kita kepadanya. Iman membantu kita menerima apa yang kelihatannya mustahil, bahwa kasih Allah sangat berkuasa dan pasti menepati janjinya. Saudara, untuk dapat mengalami janji Tuhan, diperlukan dua hal, yaitu yang pertama, kesabaran. Seperti seorang petani yang menanam dan menantikan hasil usaha taninya. Yakobus 5 ayat 7. Dan yang kedua, ketekunan, yaitu tetap melekat pada Tuhan Yesus dan mengandalkannya dalam segala keadaan. Firman Tuhan mengatakan, "Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Ibrani 10 ayat 36. Karena itu saudara, lakukanlah kedua hal ini, yaitu kesabaran menantikan waktu Tuhan dan ketekunan melakukan kehendak-Nya setiap saat. Dan ketahuilah bahwa yang berbahagia adalah orang yang bertekun dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Yakobus 5 ayat 11. Iman akan mendatangkan mukjizat. Perikop kita hari ini adalah ucapan Tuhan Yesus kepada murid-Nya yang mengandung mukjizat, yang rasanya mustahil dapat terjadi secara logika manusia. Tetapi oleh karena iman, hal ini dapat terjadi. Nah, sejalan dengan perikop kita di atas, ada seorang yang mengalami masalah berat dalam hidupnya, yang telah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun tidak tersembuhkan. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus dapat menjembuhkan orang sakit, dan ia percaya sepenuhnya, hanya dengan memegang ujung jubahnya saja, penyakitnya pasti sembuh. Sehingga dengan imannya kepada Kristus, mukjizat benar-benar terjadi atasnya. Sebagaimana tertulis dalam Injil Markus 5 ayat 25 sampai ayat 29.
Saudara, kalau kita mengharapkan mukjizat itu terjadi kepada kita, kita harus sering-sering mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mengucapkan firman Tuhan. Mari kita isi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan ada keyakinan akan kuasa Tuhan. Sehingga pada saat kita mendengar berita-berita negatif atau hoax dari medsos atau masalah dalam kehidupan kita, yang semuanya itu dapat menggoyahkan iman kita, maka hati kita akan tetap kokoh, teguh, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, untuk mengalami mukjizat Tuhan, kita juga harus melakukan tindakan iman. Sebagaimana yang dilakukan ibu yang mengalami penyakit pendarahan itu. Dia melakukan tindakan iman dengan berusaha mendekati Yesus dari kerumunan orang banyak, hanya untuk menjamah ujung jubahnya saja, dengan keyakinan penuh penyakitnya akan sembuh. Dan itu terjadi kepadanya. Markus 5 ayat 28. Saudara, mukjizat belum terjadi pada waktu kita masih berpikir, masih merenung, bahkan saat kita berdoa. Tetapi setelah kita berdoa, kita harus bertindak, melangkah, melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan seringkali menunggu action kita, baru Tuhan menunjukkan mukjizatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan dengar. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami taat dan setia untuk selalu menjalankan kehendak-Mu. Karena hanya di dalam Engkau kami boleh terhibur dari kedukaan kami, dibebaskan dari segala persoalan hidup kami, dan diselamatkan dari belenggu dosa. Kiranya kasih dan anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami semua, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.